misalkan waktu yang di rumah sakit sih rok tuh agak diangkat di sana. Ya tapi masih ada celana shortnya. Ada. Oh jadi nggak mungkin lihat celana dalamnya, mohon maaf ya, nggak mungkin lihat. Kan ketutup short. Iya ketutup short kan? Iya. Artinya nggak mungkin terlihat kan? Nggak. Apalagi kalau terlihat kemaluannya nggak mungkin kan? Nggak. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya pengen membuktikan kasus ini adalah pembunuhan. Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Saya meyakini ini pembunuhan. 11 juta rupiah untuk siapa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah laka lantas. Menurut saya peristiwanya adalah peristiwa kecelakaan murni. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam pemirsa dan hadirin dimanapun Anda berada. Termasuk yang ada di depan saya, para mahasiswa dan juga sejumlah narasumber. Malam ini kami mengajak Anda untuk kembali menengok kasus pembunuhan sejoli remaja Eki dan Vina. Jika benar itu pembunuhan, karena sekarang tengah dilakukan peninjauan kembali atas 6 terpidana yang diyakini bahwa itu bukanlah pembunuhan kasusnya, melainkan sebuah kecelakaan murni. Sejumlah saksi kunci dihadirkan dan disinilah nasib 6 terpidana akan ditentukan dari hukuman maksimal yang saat ini mereka jalani seumur hidup hukumannya. Mungkinkah mereka akan segera bebas? Kali ini Rakyat Bersuara eksklusif akan menghadirkan para saksi kunci di kasus Vina yang akan buka suara malam ini. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya tidak sendiri malam ini, saya akan undang ke panggung Rakyat Bersuara Bung Muhtar Effendi, pengacara Mega dan Widi, 2 orang saksi kunci kasus Vina. Pak Muhtar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gitu. Jadi, kemarin sempat ikut sidang PK juga? Yang Mega dan Widi ya? Yang Sakatatal. Sakatatal, yang Mega dan... Kalau Mega Widi di 7 terpidana beliau ikut. 6 terpidana kemarin ikut juga? Ya. Sakatatal ikut juga? Ikut juga. Ikut juga, karena saksi kunci. Nanti saya tanya ke Mega Widi. Jadi, dari ini kita belum bicara putusan. Tapi kesimpulan Pak Muhtar, ini sama sekali bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan. Sama sekali bukan pembunuhan. Tapi ini adalah kecelakaan murni. Kecelakaan murni? Betul, betul. Anda sudah bicara banyak dengan Mega dan Widi, dan Anda menyimpulkan itu. Tapi hanya karena satu hal, Mega dan Widi sempat kontak dengan Vina sesaat sebelum meninggal. Hanya itu? Betul, betul. Karena apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah, apakah mungkin pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang hanya terjadi dalam 13 menit? Pembunuhan, perkosaan, 2 tempat. Yang 2 tempat, 2 tempat yang berbeda. Jaraknya sekitar? Jaraknya kurang lebih kilometer lah ya, bukan ratus meter lah. Berapa? Ya, 1 kilometer? Kalau menurut saya lebih dari 1 kilometer. 1 atau 2 kilometer ya? Hanya 13 menit? Hanya 13 menit. Itu mustahil? Itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Oke. Sangat mustahil. Dan itu keyakinannya? Dan itu keyakinan saya, keyakinan tim kami. Baik. Nanti kita akan... Baik, terima kasih. Buka itu semua. Selanjutnya,
Bung Pitra Romadoni, pengacara Inspektur 1 Polisi Rudiana. Wah, ini saya harus ganti baju nih. Berkasnya panjang. Ya, ini kok bisa sama sini? Jadi Bung Pitra yang jadi host ini. Tapi cuma bunganya bunganya saya pakai. Oh, enggak. Ini keramat soalnya. Jadi Bung Pitra, kalau tadi disampaikan oleh Bung Muhtar, ya, ini kecelakaan murni. Yakin berapa persen, Bung Muhtar? Pakai mikrofon coba. Berapa persen? Kalau boleh saya berhitung 1000%. 1000%. Jadi kalau saya bilang 1000%, dia ini sudah melampaui malaikat gitu loh. Kita aja nggak bisa bilang meyakinkan 100%. Makanya kalau ada yang bilang 1000%, persepsi saya itu wajib dipertanyakan keahliannya seperti itu. Tapi kalau Bung Pitra, ini kalau kita di layar luar biasa nih. Kayak anak kembar. Yakin bahwa ini adalah bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Kata kuncinya atau bukti pamungkasnya yang sederhana. Bukti pamungkasnya yang pertama saya kasih satu asas hukum saja. Res judicata pro veritate habetur. Jadi mahasiswa hukum juga harus belajar ini. Apa yang diputus hakim itu haruslah dianggap benar. Karena ini sudah melalui proses penyidikan, penelitian, pemeriksaan, dan putusan. Baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi di Mahkamah Agung. Artinya perkara tersebut sudah ingkrah. Kita harus menghormati itu. Kalau kita tidak menghormati itu, ya berarti kan kita tidak percaya kepada penegak hukum dan pemerintah. Itu saja. Jadi hakim sudah memutuskan di 3 tingkat pengadilan, ya, maka itulah yang benar. Itulah yang dianggap benar. Tidak usah Bagaimana capek-capek, tidak usah repot-repot, sudah pasti benar. Tinggal mereka ini kalau memang menganggap tidak benar, mereka harus buktikan melalui PK. Jangan mereka menyimpulkan, PK aja masih berproses, tapi mereka bilang mereka paling benar. Ini yang saya bilang perlu dipertanyakan keahliannya seperti Nanti itu. saya mau tanya, PK punya kelemahannya nggak? Nanti saya tanya ke Bung Pitra ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Bung Pitra. Hadir pula pengacara 6 terpidana yang masih menjalani sidang peninjauan kembali hingga hari ini. Bung Jutek Bongso. Silakan Bung Jutek. Kalau tadi 1000%, Bung Jutek yakin bahwa ini adalah kecelakaan juga, betul? Saya hanya bisa sampaikan satu kata, Mas Aiman. Ya. Saya lebihin 5 juta kalau ini peristiwa pembunuhan. 5 juta maksudnya? Dari yang sudah mengadakan undian. Oh, 11 juta. Ya tadi Bung Rasman maksudnya 11 juta kalau bisa membuktikan bahwa ini adalah kecelakaan. Iya, kalau bilang itu pembunuhan. Iya, ya. Bung Rasman, nanti ada Bung Rasman juga. Bung Rasman itu yang meyakini bahwa ini adalah pembunuhan. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa ini kecelakaan, dikasih 11 juta. Saya tambahin 5 juta kalau itu bisa mengatakan itu pembunuhan. Oke. Tapi putusan kan belum. Harus siap-siap keluar uang dong. Kan ditanya keyakinan. Kan kalau keyakinan harus yakin dong. Kan saya pengacaranya. Jadi nanti gitu. 16 juta dikasih ke Bung Rasman, maksudnya begitu? Iya, kalau itu pembunuhan ya. Oh, itu pembunuhan. Oke. Sini. Uangnya sini biar saya tunjukin. Sini uangnya. Ini uangnya Mas, biar saya kasih buktinya. Yakin. Iya kan, tuh gitu aja gak berani kan gitu. 16 juta kecil buat Bung Jutek. Oke, terima kasih Bung Jutek. Kita berikan tepuk tangan. Dan praktisi hukum Bung Fredrik Yunadi. Kalau tadi 1000%, Bung Jutek 16 juta, tambah 11 juta dari Bung Rasman. Kalau Pak Fredrik berapa persen deh? Saya nggak bilang uang. Saya tidak bisa mengatakan persen karena tidak diizinkan, Pak. Itu pelanggaran kode etik, Pak. Itu pasal 4, pasal 5. Maksudnya gimana? Kita itu tidak bisa menyatakan 100% menang, 1000% apalagi yakin boleh dong? Tidak boleh, Pak. Yakin juga nggak boleh? Yakin itu tapi tidak dipublikasikan. Itu pelanggaran kode etik berat itu, Pak. Saya sebagai seorang profesi, saya tidak akan lakukan itu. Jadi, apapun yang terjadi, sekarang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Itulah kita hormatin. Upaya hukum PK silakan, kan gitu kan, Pak. Tapi tidak bisa mengesampingkan atau menggugurkan namanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi nggak mungkin, tidaklah. Koreksi semua nggak mungkin itu? Kalau soal mungkin nggak mungkin. Dari seumur hidup ke bebas misalnya? Menurut saya, Pak, apa yang diajukan yang saya lihat dalam berita maupun dari media, itu bukan novum, Pak. Tentu itu 1000% bukan novum.
Ya. Sehingga mengatakan bahwa ini ada foto itu dulu pernah dipakaikan, kemudian foto itu kan harus namanya diidentifikasi, kemudian harus dilengkapi dengan masalah seperti contoh visum et repertum, kan? Bagaimana sekarang foto itu bisa mengesampingkan visum et repertum atau foto yang sudah dinyatakan benar oleh pengadilan? Foto yang mana maksudnya? Oh, yang pada waktu kecelakaan? Ya, itu kan ada 5 foto yang diajukan. Tadi kan diputar misalnya waktu sidang. Ya. Kalau dikatakan perkosaan, masih pakai short kok, celana pendek. Itu maksudnya. kan katanya saksi, Pak. Saksi ini kan bukan saksi Pakaian kunci. dalamnya tidak terungkap, tidak tersingkap maksud saya. Jadi kecil kemungkinan kalau dikatakan perkosaan. Gimana? Tetapi dalam hal ini kan ada nama yang memandikan jenazah itu kan yang mengatakan bahwa betul di dalam maksudnya kemaluannya itu ada spermanya kan gitu, kotor. Itu nanti kan sudah dibuktikan dalam persidangan. Pemandi jenazah, ya. Masa tahu itu Pak? Ya, dia sudah bicarakan langsung gitu Pak. Oke, nanti kita bahas soal itu. Ya. Dalam hal ini yang jelas Pak, yang dinamakan saksi kunci, saya tidak sependapat Pak. Saksi kunci itu kan saksi yang melihat, mendengar langsung Pak kejadian. Kalau hanya melihat temannya salah satu korban itu tidak layak dan tidak pantas lah sebagai saksi fakta. Nanti kita bongkar soal itu, kita perdebatkan soal itu. Tapi yang jelas bahwa kalau Pak Fredrik sendiri meyakini bahwa ini adalah pembunuhan, murni pembunuhan. Murni Pak itu. Tidak bisa dimungkirin itu. Tidak bisa dimungkirin. Tapi ini keyakinan juga nih. Saya bukan meyakinin Pak, saya yakinin karena saya ada putusan ingkrah Pak. Kalau sekarang mengatakan ini adalah laka itu kan berarti dia melebihi daripada polisi Pak. Kan yang menentukan laka tidak itu kan polisi, bukan kita Pak. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan Bung Fredrik Yunadi. Masih belum selesai juga. Ada Mega dan Widi di sini. Selamat malam Mega dan Widi. Ini langsung dari Cirebon ini? Iya. Oke. Mega dan Widi nanti kita ke Anda juga ya. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan lo, Mega dan Widi adalah teman dekat Vina. Betul ya? Iya. Yang pada malam kejadian Mega dan Widi menelpon Vina. Jam berapa itu? Siapa yang nelpon jam kurang lebih sebelum 10:30 lah. WhatsApp-nya sempat dibalas atau apa? SMS. SMS. Oh, SMS. Ya. Oke, SMS. Vina SMS ke saya itu jam 22.14. Itu ada buktinya? Ada. Ada rekornya tuh ada? Ada. 22.14. Iya. Oke. Saya balas 22.17. 22.17. Abis itu nggak dibalas lagi? Sudah tidak ada respon. Tapi Anda menelpon kemudian jam 22.30, betul? Iya. 22.30 sudah tidak diangkat juga? Kalau yang nelpon itu sudah tidak diangkat, tetapi kurang lebih jam 11.30-12 lah saya nelpon ke nomor HP-nya Vina, itu yang mengangkat Polisi. mengatasnamakan Polsek Talun. Polsek Talun. Ya. Tadi Vina berapa? 22.14? Ya. 22.14. Artinya 22.14 Anda meyakini bahwa Vina pasti masih hidup? Masih. Ya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Ada juga di ujung sana lewat sambungan Zoom, ada Bung Rasman Nasution. Bung Rasman bersama juga dengan Suroto, saksi kunci juga. Jadi yang berseberangan dengan Vina dan, Mega dan Widi. Bung Rasman, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Medan ini. Dari Medan, luar biasa. Terima kasih Bung Rasman. Bung Rasman, jadi tadi 11 juta ditambahkan 5 juta oleh Bung Jutek Bongso. Anda mau tambahkan lagi atau enggak? Ini saya kayak lelang. Nah, saya cukup segitu aja. Dan saya sebenarnya sependapat dengan Pak Fredrik Yunadi. Sebenarnya tidak baik kita kalau harus ada seperti tawar-menawar. Tapi karena dimulai oleh Pak Susno, nah maka ya sudah, kalau dia berkeyakinan laka lantas, ya kita berkeyakinan pembunuhan. Berdasarkan fakta data yang kita punya. Nah, begitu. Oke. Nanti saya akan ke Anda lagi. Tapi saya ingin ke Pak Suroto. Pak Suroto sudah bergabung? Pak Suroto? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suroto, saya ingat bahwa Anda sempat bersumpah di sini demi Allah. Ya, bukan demi Rasulullah, tapi demi Allah. Bahwa Anda meyakini, Anda berkatakan bahwa Anda menyampaikan sesuatu yang benar dan Anda tidak berbohong. Betul, Pak Suroto? Betul. Masih pada pernyataan itu? Masih. Dan Anda menemukan Vina pada pukul berapa? 22. Lewatnya berapa kurang lebih? Nggak tahu yang. Nggak, Anda sempat sebutkan waktu itu kan 22 lewat berapa? 15 menit kalau nggak salah, Pak. 22 15 menit. Ya. 22 atau 5 menit. Anda waktu itu di sini mengatakan 22 lewat 5, betul? Tidak. Oh, 15.
5 atau 15 menit. 5, oke. 22-10 atau 22-15 menit, artinya Anda tidak meyakini itu. Bahwa Anda menemukan Vina itu 22-15 ya, katakanlah seperti itu ya. Di Jembatan Talun, betul? Betul. Artinya sudah tidak mungkin pada 22.15 itu dibawa ke tempat lain, kemudian dilakukan, mohon maaf, perkosaan, lalu kemudian dibalikan ke situ. Artinya 22.15, kalaupun kejadian itu terjadi karena pembunuhan, perkosaan, dan sebagainya, 22.15 yang Anda temukan adalah akhir dari semua kasus pembunuhan disertai perkosaan itu, betul ya? Betul. Sementara 22.14 masih WhatsApp ke siapa? SMS ke Widi. Ke Widi, SMS ke Widi, mohon maaf. SMS ke Widi, ya. Dan tidak ada kekhawatiran di situ? Nggak ada. Anda yakin 22.14 nih presisi sekali loh nih? Ya, yakin. 22.14 ya, ada recordnya. Pak Suroto, Anda punya jawaban soal ini? Yang jelas Om, waktu ada laporan ada pengguna jalan melaporkan ada kecelakaan di jalan tol itu, yang jelas pukul 22. Pukul 22 itu lebihnya berapa saya sendiri nggak tahu, berapa menitnya kurang tahu, yang jelas. Kalau nggak lewat 10, lewat 15, katakanlah lewat 15 lah begitu ya. Tapi betul, tidak sampai 10 atau 15 menit, kurang lebih. Baik, bukan 22.30 kan, terlalu jauh itu, betul ya? Terlalu jauh. Baik, antara taruhlah 22.15, ambil yang paling jauh. Saya ingin ke Bung Jutek Bongso. Apa yang bisa Anda simpulkan di sini, Bung Jutek? Nanti saya akan ke pihak Bung Pitra atau Bung Frederick. Silakan. Baik, selamat malam Mas Aiman. Ya, semangat sekali malam ini kita hadir ya. Malam hari setelah sekian lama off untuk setelah kasus ini. sekian lama off ya. Jadi saya sengaja tadi menambah 5 juta oleh karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti yang dihadirkan di peninjauan kembali yang sedang berlangsung terhadap 6 terpidana, ya, sisa 1-2 kali sidang lagi selesai mereka, ya. Saya begitu yakin, saya akan paparkan keyakinan itu, ya. Mengapa? Karena ini begitu saya yakin Pak Frederick, ya, kalau itu adalah putusan inkrah kita hargai, saya sepakat. Tapi yang saya sampaikan ini adalah juga pernyataan yang sudah dibawa sumpah di depan pengadilan. Kemarin kita sudah tanya ahlinya dan itu sama nilainya, tapi memang belum putusan. Siapa yang disumpah maksudnya? Ya, yang saya mau buktikan, yang mau saya sampaikan ini semua, ya, yang bukti-bukti yang mau saya sampaikan ini mau saya uraikan, ya kan? Bahwa kenapa saya sampaikan ada fakta baru bahwa ini bukan pembunuhan tapi ini adalah kecelakaan. Satu, ya, adalah dari saksi yang melihat langsung peristiwa ini adalah kecelakaan. Ada yang namanya Pak Adi, ada yang namanya Pak Ismail, ada yang namanya Oki, ada yang satu lagi sebentar ya. Ini nama-nama ini belum pernah disidang sebelumnya? Belum. Oh, baru pertama kali diajukan pada sidang PK ini? Belum. Ya, mereka ya, ada Purnomo ya. Oke. Jadi ada 4 orang saksi yang paling sedikit melihat peristiwa ini. Sebenarnya masih ada lagi yang lain ya. Kemudian fakta lain yang kami temukan bahwa ini cocok dengan peristiwa itu adalah kecelakaan adalah dari luka-luka kami confirm kemarin. Sampai sidang itu kami nyatakan tertutup karena kami periksa dan panjang lebar kami sampaikan. Ya, itu karena ini juga ada di persidangan sudah nyampe ya sudah dibawa sumpah ya nggak apa-apa saya sampaikan gitu ya supaya menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwa dari luka-luka yang ada baik itu letak tengkorak belakang, tengkorak atas, kaki dan yang rahang dan yang lain kami sudah confirm itu tidak mungkin akibat pukulan tangan kosong satu. Tidak mungkin pukulan katakan bambu atau benda keras luar. Kami sudah confirm. Kenapa? Kalau itu adalah pukulan dari benda keras, itu pasti akan ada benjol, akan ada luka luar. Itu ininya, ya. Itu yang kedua, ya, tentang dari luka termasuk ada luka kaki kanan.
ya, kaki kanan. Dan lukanya kita lihat ini baik Vina maupun Eki, luka beratnya patah tangan kanan, kakinya Vina juga kaki kanan, motornya pun rusaknya kanan. Ya, rasanya nggak mungkin kalau itu pengeroyokan, orang mau mukul, begitu mau ke kiri dia bilang jangan kanan gitu. Ya, kami tanya kaki itu rusak bagaimana? Apa mungkin pakai benda? Kalaupun benda itu harus sangat keras dan sangat berat ya. Kami tanya batu, kami perlihatkan barang bukti batu. Yang katanya dulu di iya ada di BAP, dihadirkan, bahwa itu dihadirkan kami kasih lihat ya. Saya bilang ini batu. Berapa besarnya? Kira-kira 30 cm. Kalau 30 cm saya kebayang ya, itu kan berat sekali, belum lagi katanya batu itu dipakai buat diameter 30 cm iya. batunya. Oh, segini itu kurang lebih. Apalagi katanya buat pakai timpuk, itu barang bukti kan nggak mungkin ya. Kalau menurut kami itu yang saya selalu bilang, nimpuknya pakai apa itu ya, beratnya gitu. Saya bilang kalau nggak pakai nimpuk mungkin pakai mukul kali. Ya kan? Apakah ini bisa menyebabkan patah tulang? Dokter katakan tidak mungkin. Karena kalau itu dilakukan itu harus berkali-kali dan itu pasti bonyok dan rata. Itu keyakinan kedua. Ya, yang saya mengatakan yang tiga ya, selain luka tadi yang sebelah kanan semua dan juga motornya. Saksi keadaan luka mereka, motor, dan juga kondisi luka mereka. Kemudian Mas Aiman, ya, ini kalau tadi dibilangkan kesaksian dan kesaksian dan kesaksian. Kami menghadirkan ahli digital yang namanya Dr. Rismond, ya, Sianipar. Beliau ini sudah menyatakan, kami ada ekstrak, kami tanya. Dan dihadirkan saksi waktu itu Mega dan Widi. Di bawah sumpah loh mereka. Ini kalau mereka berbohong, ini ada sanksi hukum pidananya. Yang 6 ini oh iya termasuk Mega Widi. Iya. Kalau mereka ini bohong, mereka ada sanksi pidananya. Sampai tadi mengatakan 22.14 itu pasti benar. Dan pasti ada buktinya. 22.10 itu bertelepon dulu, betul ya? Betul. Oh, sempat telepon 22.10. Ya. Telepon suara. 10:10 malam. 4 menit sebelum SMS. Iya. Dan nggak ada masalah. Ngomong apa waktu itu, Widi? Yang 22:10. Betul. Itu si Vina nelpon aku. Ngomong apa? Ngajak main aja. Oh, ngajak main. Iya. Bisa dipraktekkan seperti apa? Masih ingat nggak? Nelponnya? Iya. Dia bilangnya begini. Kamu ada di mana? Aku ada di rumah. Kenapa? Kamu ikut main? Enggak, nanti dijemput sama saya sama si Eki. Tapi kamu nanti boncengnya sama temennya si Eki karena temennya Eki nggak ada boncengannya. Oke. Terus aku jawab, enggak, kamu aja begitu. Terus dianya maksa sama saya langsung tak matiin teleponnya. Habis saya matiin telepon, dia miss call saya 3 kali. Sama sayanya emang nggak diangkat. Oh, Anda dipaksa untuk main, Anda nggak mau, Anda putusin teleponnya. Iya, abis terus itu. Terus telepon lagi ada 3 miss call. Iya, Vina miss call aku lagi 3 kali berturut-turut. Kamu nggak angkat? Nggak aku angkat. Asumsinya sayanya nggak mau main, dianya maksa. Oke. Abis itu, abis yang 3 kali miss call, nah ya dia yang SMS yang 22:14 itu. Isinya? Mau nggak Mek ntar dijemput sama kita? Mega maksudnya? Enggak. Vina SMS ke aku. Oh, kok Mac maksudnya apa? Mac itu panggilan akrab. Oh, oke. Baik. Mau nggak Mac ntar dijemput sama kita, dia bilangnya gitu. Terus aku bales yang 22:17 itu. Nggak sok, ira bae, nanti kita dimarahin sama Gajol. Gajol itu apa? Nama mantan saya dulu. Oh, oke. Ya. Baik. Jadi takut dimarahin mantan, jadi kamu nggak ikut. Ya, lagi kamu baru jawab 22:17 karena baru lihat. Iya, baru lihat HP. Oke. Ya, Mas Aiman, itu saya lanjutkan ya. Rasanya kalau 22:10 masih bertelepon, kami pastikan kemarin di persidangan. Widi, itu suara Vina. Betul, ketawa-ketawa. Iya. Saya kebayang kalau di dalam dakwaan itu mulai pukulnya 21:15, mulai mereka dikejar-kejar, ya. Di dalam dakwaan begitu dalam pertimbangan putusan. Mulai dari 21:15. Iya. Ya. Nah, mereka dikejar-kejar, diancam, sedang perkosaan terjadi dalam dakwaan cerita itu. Ketika telepon dengan Vidi, saya kebayang mungkin lagi ada interupsi kali dari Vina ya. Stop dulu, saya mau telepon dulu, terus ketawa-ketawa dia. Ngajakin main. Ngajak main, karena ini 22:10 nih. Saya kebayang kalau kita ikuti cerita di dalam dakwaan. Kalau itu terjadi pembunuhan, karena dalam dakwaan mulai terjadinya peristiwa adalah 21:15.
Mulai kasus pembunuhan, rentetan kasus adanya pembunuhan kejar-kejaran itu. Oke. 22:10 masih telepon ketawa-ketawa. 22:14 masih menjawab HP. WA, apa namanya, SMS. SMS, ya. Saya mau kasih satu kru, Mas. Ya, ini eksklusif buat di Rakyat Suara. Oke, terima kasih. Ya, kalau itu kan handphonenya Vina yang ekstraksi. Kemarin Pak Mokhtar menyerahkan handphone yang dipegang pakai cakap mereka, miliknya Widi, ke saya, ya. Sudah mungkin nanti diperlihatkan videonya. Oke, nanti saya minta produser untuk melihatkan. Tadi udah dikasih katanya ke produser ya. Ya, saya sudah kasih ini ke ahli IT. Saya bisa sampaikan good news. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terkonfirm. Ini apa nih? Ya itu video ketika diserahkan ke saya. Oh, ini HP-nya? Ya. HP-nya siapa? HP-nya tabnya Widi. Oh, tablet dong, tablet nih ya. Yang katanya dipakai bertelepon jam 22:10 dan SMS 22:14. Sudah dikasih ahli nih? Sudah, nanti ada videonya. Oke. Kesimpulannya apa, Pak Jutek? Ya, saya nggak bisa sampaikan. Di sini kan kami harus hadirkan. Karena kemarin kan kami minta izin ke pengadilan kan. Masih ada sedikit lagi lah yang kami mesti hadirkan. Jadi akan ada bukti baru lagi dari HP ini, dari tab ini? Mudah-mudahan ya, artinya dapat kami sampaikan. Ya, ini kami serahkan ke ahli. Oke. Audionya boleh dikeluarkan? Serahkan ke ahlinya, Bang Rismon Sianipar, ya. Semoga bisa diekstraksi dan menjadi petunjuk ya. Bukti Vina percakapan terakhir ada di sini katanya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya, Bang Rismon titik ini supaya bisa hati-hati simpen ya, karena ini tanggung jawab. Ya, makasih. Makasih ya. Apa isinya kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi, tapi ada lagi ternyata yang belum disampaikan. Nah, sama lah, artinya kan untuk mengkonfirm sama tidak. Kan ada yang selama ini meragukan. Ekstraksi yang ini bakal buktinya nih? Iya, kan ada yang meragukan ekstraksi yang difotokopi beredar itu katanya diselipin siapa, dari mana, ya kan? Nah, ini handphonenya masih ada, sudah diekstraksi kami sudah lihat gitu loh. Makanya saya berani ngomong. Gitu. Apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi adalah kebenaran? Enggak, saya belum bisa sampaikan karena kami harus lapor ke majelis ya. Karena itu atas izin majelis. Nanti biar ahli lah yang sampaikan, Mas Aiman, ya. Apa hasilnya? Ya itu alasan yang lain. Alasan yang lain lagi adalah bahwa melihat kerusakan helm, ya, miliknya Franciscus Marbun. Kami hadirkan di persidangan di bawah sumpah. Laporkan aja mereka kalau ini mereka sumpah milik palsu Franciscus Marbun siapa ini? Ya, yang pemilik helm, yang punya Eki, yang dipakai Eki. Oke. Kerusakannya kami konfirm ke depan pengadilan. Rusak helm sebesar sekeras begitu, rusak dan itu menyebabkan tulang leher depan dan belakang, ya kan? Kami konfirm. Ya, kami cek ke ahlinya, ke dokter dan apa semacam. Ini bos persidangan ya. Ini kan yang saya sampaikan semua ini adalah yang kami hadirkan di persidangan PK. Ya kan, mereka semua di bawah sumpah. Kalau nggak benar, ramai-ramai aja laporkan mereka. Gitu loh, kan gitu. Apa yang disampaikan mereka? Ya, disampaikan tidak bahwa helmnya sebelum itu utuh, tidak rusak. Dan ketika rusak dia foto. Dan dia fotonya di kamar mayat. Di IGD, rumah sakit. Gunung Jati. Tidak rusak? Rusak berat. Sudah rusak berat. Dan itu cocok dengan luka tengkorak belakang dan rahang depan. Dan itu ahli, siapa? Dokter? Dokter. Dan cocok, kan gitu. Nah, kemudian Mas Aiman, kami sampaikan lagi ya fakta persidangan ya. Ini kalau saksinya adalah teman-teman yang kenal itu kan, itu mah bisa-bisanya. Sebentar, sebelum Anda sampaikan nanti kita akan lepas jeda dulu. Nanti saya berikan kesempatan pada Anda lagi. Untuk kemudian saya berikan kesempatan pada Bung Pitra dan Bung Fredrik dan juga Bung Rasman. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Dan saya jangan lupa dulu untuk kemudian minum ini, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali saat lagi.